Yesus dan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak lupa dari siapa Yesus itu. Kadang-kadang kita ketika letih lesu, beban berat, kita lari, kita Hmm. menyimpang, kita lupa Ya. akan Kristus. Nah, di sini panggilan, ajakan, ya. Nah, kalau bicara masalah letih lesu ya, tadi kita sudah banyak mendengar kesaksian-kesaksian, ya seperti itu. Dan yang kedua dari sisi dari firman Tuhan itu kita bisa pelajari bahwa itu di mana ya orang-orang Yahudi itu di zamannya Yesus itu mereka melihat, Yesus melihat begitu beratnya beban mereka sehingga mereka letih lesu menghadapi, mengikuti aturan-aturan hukum Taurat itu. Nah, itu begitu beratnya sehingga mereka ada yang tidak mampu, ketidakmampuan secara psikologi mereka, ketidakmampuan mereka untuk melakukan mengikuti Taurat itu. Sehingga mereka berulang-ulang melakukan kesalahan, berulang-ulang. Nah, di sini Yesus mengingatkan, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat. Yesus tahu seperti itu. Sehingga Yesus menawarkan kepada dia, kepada mereka. Yesus mengetahui keadaan mereka. Begitu beratnya pengawasan di dalam hukum Taurat pada waktu itu. Sehingga Yesus katakan, pikulah kuk. Wah, pikulah kuk ini secara hurufiahnya tadi sudah dijelaskan juga, itu kuk itu berat, besar. Ya, tapi kenapa Yesus katakan pikulah kuk yang kuberikan? Kuknya Yesus berbeda, ya kan? Berbeda. Berbicara tentang kita ini menjadi bagian dari Kristus. Yesus sudah pikul kuk. Gitu. Sehingga dia katakan, mari datang pikulah kuk yang kuberikan. Ringan. Nah, jadi nggak masuk akal. Nah, apa sih yang dimaksud ini? Ini ada ayat-ayat pendukung di situ ya kan. Roh memberikan kelegaan bagi kita. Kristus memberikan kelegaan. Sebesar apapun kuk itu, ketika kuk dari Yesus, kita mendapatkan satu kelegaan, kita mendapatkan keringanan. Karena Tuhan yang menopang kita. Nah, itu satu gambaran ya. Jadi sehingga Yesus mengingatkan kepada kita sekarang ini, siapa yang berbeban berat? Apa yang menjadi masalah? Yesus memanggil kita, mengingatkan, ini loh, aku masih ada. Ya, seolah-olah seperti ini, ayo datang ke saya, datang ke saya. Saya saya bisa memberikan jalan keluar, mengingatkan kepada kita semua, tidak ada yang dapat menolong selain Yesus. Seperti itu. Nah, ini satu gambaran-gambaran sedikit saja. Jadi dengan kesaksian-kesaksian juga tadi yang kita dengar bersama, itu beban. Tapi ketika kita mengandalkan Kristus, tetap berharap kepada Kristus, berjalan bersama Kristus, pasti ada yang namanya kelegaan. Pasti ada yang namanya jalan keluar. Secara fisik kita berat. Semua berat mengalami. Ya, semua punya permasalahan. Tapi ketika kita bersama Yesus, sepertinya kita bisa melewati itu. Amin. Esok hari kita masih ada, masih bisa menikmati, masih bisa Amin. makan. Kalau kita feedback ke belakang, 2 tahun, 3 tahun, loh, tahun kemarin beban saya berat banget nih. Kenapa saya bisa ada sampai sekarang? Kenapa saya bisa menikmati? Kenapa ada masih tambah masih ada berkat di depan saya? Padahal kemarin itu berat banget bebannya. Itulah kuk yang Tuhan berikan. Itulah kuk itu. Kalau kita tidak bersama Yesus, tidak mikul kuk itu, beban berat kemarin itu, kita nggak akan hidup sampai saat ini. Orang putus asa, bunuh diri, ya kan? Ya, betul, Gantung betul, diri, loncat dari ini, betul. semua itu karena tidak pakai kuk Kristus. Kita Ya, yang percaya luar biasa, bangga memiliki amin. Yesus. Dia panggil kita, dia ingatkan kita Amin. bahwa pikulah kuk. Nah, gambarannya seperti itu, Pak. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini sedikit masukan dari saya ya bahwa itu yang dimaksud dengan uh, pikul lakuk yang kuberikan. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, mantap. Andre.
Ya, Pak Peter. Ya, Silakan Pak Peter. saya sedikit komen tentang kita dari pergumulan tadi di kelompok kita tadi. Oke. Ayat ini ditulis tadi digambarkan sama Bapak siapa tadi itu karena di situ nggak ada nama tulis apa tuh LTC Leadership Training Class. Itu Pak Iman tadi, Pak Walter tadi yang bicara barusan. Iya, Yang iya, barusan. iya. Tapi saya nggak tahu namanya Pak Walter karena tulisannya di situ tidak ada. Jadi saya nggak tahu. Tadi sempat Saya kan, memperkenalkan diri. Tadi sempat mungkin iya, nggak dengar. iya, iya, iya. Ya, Itu oke. beliau jelaskan itu betul. Jadi gini. Saya ini pendek aja, tapi mungkin sedikit keras dan orang nggak suka. Tapi yang penting Tuhan suka gitu ya. Lebih Amin. baik bersahabat dengan Allah, dunia memusuhi daripada bersahabat dengan dunia, Allah memusuhi ya. Gitu. Firman Tuhan ini nggak boleh bicara abu-abu, saudara-saudaraku. Dunia Ya, sudah mau tidak ada lagi, Yesus sudah mau datang. Jadi nggak usah bicara firman Tuhan abu-abu. Ya Bapak tadi ngomong itu betul. Kenapa sampai ayat ini muncul? Yesus melihat bahwa ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi itu memberikan aturan yang begitu ketat. Sampai sepertinya orang itu tidak bernafas. Contoh di kampung saya ya, di kampung saya. Jemaat itu sudah dikasih jadwal. Gereja hari ini sampai hari ini. Kalian nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bikin kebun. Padahal mereka tuh hidup dari petani. Nah, gimana mereka mau hidup dari hasil kebun mereka? Karena aturan gerejanya begitu kuat. Nah, muncul ayat ini. Coba kita pikir kata-kata kalimat dari ayat 28 itu, saudara-saudara. Coba kita lihat ya. Saya dapat hikmat siang ini. Coba kita lihat. Marilah kepadaku. Ku ini adalah Tuhan Yesus. Makanya Tuhan lihat ini ahli Taurat ini bikin aturan banyak-banyak, tapi mereka punya tangannya bersih terus ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekarang saya tanya dulu buat kita semua. Yesus itu ada di dalam gereja enggak secara fisik? Ya. Yesus itu tidak ada secara fisik di dalam gereja. Tetapi gembala-gembala itu pengganti daripada Yesus. Tapi mereka itu tidak membuat orang yang tadi letih lesu itu bebannya itu tidak ringan tapi tambah berat. alright. Ya. Lah mereka ini kira-kira sama dengan siapa? Sama seperti yang Yesus lihat itu, ahli Taurat dan orang Farisi itu bikin aturan berat-berat itu duduk di kursi Musa, Ya. tapi tidak mau melakukan. Nah, jadi saudara-saudara kita ngomong ya firman Tuhan ini silakan gitu. Boleh kita ngomong tapi jangan kita selalu kasih yang manis-manis gitu. Saya nggak mau makan yang manis-manis sekarang karena penipu banyak ngomong yang manis-manis gitu. Nah, Tuhan bilang begini, masa Tuhan punya kuk itu berat? Itu Tuhan yang model apa yang kasih kuk berat itu? Gak ada kuk dari Tuhan Yesus itu berat, nggak ada. Tapi yang bikin kuk berat itu hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta di gereja yang bikin kuk itu tambah berat. Oh iya loh. Ayo panitia Natal, ayo cari dana 100 juta, 300 juta. Kuknya jemaat tambah berat. Yesus nggak mau yang kayak begitu. Itu ya. Dia bilang di ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Gembala-gembala sekarang nggak lemah lembut. Dan kita lihat itu ya setiap hari mereka ngomong kiri kanan di atas mimbar itu. Mereka nggak lemah lembut, saudara-saudaraku. Saudaraku, aku mengasihi kamu, tapi turun di bawah. Waduh, hidup setiap hari dalam rumah seperti istri dan anak-anaknya seperti skor tadi kita udah bahasnya cukup rinci tadi. Waktu kita memang kurang sedikit aja gitu.
Mari kita bicara sesuatu, kita bikin pembalikan gitu loh. Karena Yesus itu membalik keadaan itu orang-orang Yahudi itu, Farisi ahli Taurat itu. Kamu enak sekali duduk di kursi Musa, pakai dasi, pakai sepatu yang menyala-nyala, pakai jas yang enak-enak, tapi kamu nggak mau turun itu kerja bakti bikin selokan yang tersumbat di dekat gereja itu. Ya gitu, saudara-saudara. Mari kita belajar. Ibu Kekasih tadi, Ibu Erin itu saya 100% mendukung itu. Kalau dia tadi katakan bahwa di gereja itu banyak setan, memang saya juga 100% katakan di gereja itu banyak setan. Makanya 1 Petrus, saudara, 1 Petrus 4 ayat 17, coba kita baca. Tadi saya sudah minta tolong Ibu Kekasih itu baca itu. 1 Petrus 4 ayat 17 dia bilang apa? Karena di gereja itu banyak setan, makanya Tuhan bilang begini, penghakiman itu akan dimulai daripada rumah Tuhan, bukan dimulai dari tempat pelacur. Penghakiman bukan dimulai dari kantor DPR, kantor pajak. Tapi penghakiman dimulai daripada rumah Tuhan, karena memang di situ banyak setannya. Tidak membuat jemaat itu punya kuk jadi ringan, tapi buat jemaat itu kuk jadi berat. Padahal Yesus bilang itu, belajar daripada aku. Lah hamba-hamba Tuhan belajar dari siapa nih sebenarnya? Firman bilang lain, mereka praktek lain. Saya mungkin sementara begitu, saya pandangannya agak berbeda gitu. Tapi saya setuju dengan Bapak tadi tuh, Bapak siapa tadi? Pak Walter. Itu pengantarnya betul itu. Penulisan ini muncul karena memang Yesus melihat bahwa orang-orang sangat tersiksa dengan ahli Taurat, orang Farisi, Yahudi punya aturan-aturan itu. Makanya Yesus bilang jangan belajar dari mereka, mereka tuh pembohong semua tuh, penipu. Nah, sekarang saya tanya, Yesus itu tidak ada lagi. Di gereja itu kan Yesus tidak lihat secara kasat mata, fisik. Visual tidak lihat. Yang dilihat itu adalah pendeta-pendeta, gembala-gembala. Pertanyaannya, mereka bikin jemaat itu yang letih lesu jadi ringan nggak? Yang berbeban berat jadi ringan nggak? Atau tambah berat? Makasih, Pak. Oke, alright. Makasih Pak Peter. Ya, sudah membuka mata kita ya. Ya. Mudah-mudahan nggak di gereja sini, nggak di gereja Indonesia, di Ethiopia sana. Tapi siapa tahu, jangan-jangan ada di sini. Iya, Bapak nggak bisa bilang di Ethiopia sana, Bapak. Jangan-jangan ada Kita di jangan sini. bilang di Ethiopia, Di Pak. sini, Pak. Ada di biji mata kita loh. Kita mesti ngomong di Iya. biji mata kita. Di gereja kita kalau begitu, kita ngomong kayak begitu. Kasih ingat. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Pembohong Yes, kita amin. ngomong. Amin. Kalau Alkitab bilang kamu penjahat, kita bilang kamu penjahat. Ikut Alkitab. Etiopianya Kalau sudah kita pindah bilang di kamu sini, bodoh, Pak. ya bilang kamu bodoh. Jangan begitu, Pak. Ya. Gitu loh. Iya, Gitu. betul. Saya nggak salah itu. Etiopianya sudah pindah di sini. Ini masalahnya. Nah, kita semua inilah. Saudara-saudaraku, mari Ya, kita, amin. Tuhan sekarang pakai banyak orang loh. Tuhan pakai banyak orang-orang ibu rumah tangga. Yang tadi Ibu Kekasih itu bilang, saya ini pemulung sampah, tapi saya tidak makan sampah. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan sekarang makan sampah loh. Ya, itu dia. Oke, very good. Terima kasih. Oke, ada lagi yang belum sempat sharing? Kenapa panjang tadi kesaksian di breakout room ada kesaksian kan? Jadi kehabisan waktu. Sebenarnya saya kehabisan waktu, tapi udah cukup. Oh ya Pak Joko, terima kasih Pak Joko atas kesediaannya. Pak Bambang mungkin ada kegiatan, jadi terima kasih Pak Joko sudah menggantikan. Ya. Bukan, yang gantikan Bu Melani. Oh, Bu Melani kah? Oh, oke. Ya. Bagus malah Bu Melani. Iya. Ya. Bu Melani gimana? Saya cuma nambahkan aja tadi Pak. Oh, silakan Pak Joko. Monggo. Iya. Itu kalau saya bertolak dari ayat 30-nya sebenarnya. Ketika saya membaca ini begitu ya. Itu saya disuruh berulang-ulang membaca ayat 30. Kaget juga saya di situ. Karena apa? Selama ini kuk itu kalau dipasang Tuhan Yesus yang ringan itu diri kita. Gitu.
Yang ringan itu diri kita karena diberi kuk oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Kuk itu sebenarnya Roh Kudus itu, Pak. Dari sisi rohani, ya kita menyelami dari aspek rohaninya. Kuk itu Roh Kudus. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus di atas pikulan kita. Jadi sangat ringan. Tetapi yang jadi masalah itu Tuhan Yesus itu juga merasa ringan. Ketika kita datang kepadanya, menerima kuk itu, pekerjaan Tuhan Yesus juga menjadi ringan. Jadi win-win solution. Itu aja Pak intinya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke. Mantap Pak Joko. Alright. Lanjut Pak Karel. Ya. Oke, terima kasih. Kita masuk sesi yang terakhir untuk United Prayer. Sama-sama kita saling mendoakan. Ada Pak Joko, Cici Melani, Pak Peter, Pak Walter, kemudian Pak Didi, Bu Melva masih ada ya, Bu Melva. Ya, kita biasa masuk ke dalam doa ini. Kalau doa yang umum, ya saya sampaikan itu kita bersama semua. Doa untuk keluarga kita, pelayanan kita, masing-masing keluarga semua itu doa yang umum, dan doa umum juga untuk pemilu, ya pemilu besok hari supaya Indonesia ini aman dan tentram dan terpilih presiden dan dewan legislatif yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini. Mungkin dalam asumsi yang ini ada bapak atau ibu yang ingin mendoakan sesuatu ya yang khusus yang khusus mendoakan sesuatu, kami berkesempatan disampaikan. Ada Ibu Melani, Pak Joko, Pak Peter, Pak Walter, Pak Didi, dan Bu Melva. Silakan ya kalau ada beban doa, kita akan doa bersama. Ya, Pak Karel, saya mungkin ke Jakarta dulu nih untuk interview sebelum ke Malaysia. Kapan, ya. Mungkin setelah pemilu ini nggak tahu, mungkin minggu depan kali. Minggu depan. Minggu depan ke ya. Jakarta dulu baru kalau oke semua, oke work permit. Oke, ya work permit mungkin agak sulit. Mungkin mereka mungkin akan bertanya kenapa nih orang Indonesia harus ke sana? Kan banyak orang Malaysia. Nah, itu saya harus jawab besok. Harus jawab. Nah, saya harus spesial kan? Kenapa harus undang orang Indonesia? Nah, itu untuk besok di interview. Oke, no problem, itu aja lah. Ya, nanti Japri bisa Pak ya. Oke. Nanti Japri ya. Oke. Yang lain tadi ada kita doakan Pak Andre yang ada panggilan untuk tawaran bekerja di Malaysia atau di Batam, dan besok setelah pemilu akan ke Jakarta untuk wawancara ya. Yang lain mungkin ada lagi? Pak Thomas itu Pak. Ya. Pak Thomas tapi tidak hadir. Pak Thomas Batam itu minta didoakan. Pak siapa? Oh ya Pak Thomas. Pak Thomas Batam. Ada sakit Pak apa Thomas. tuh? Pak Thomas. Pak Thomas Februari. Iya. Pak Thomas kakinya. Ya betul. Kakinya apa? Kakinya stroke kanan apa kiri. Enggak tahu itu Pak. Itu belum dikontak. Belum saya udah kontak Pak. Sudah kontak. Itu penyakitnya pindah-pindah Pak, dari tangan kiri, tangan kanan, punggung, kemudian sekarang lari ke kaki. Nah itu nanti Pak Peter itu nanti yang garap itu. Oke. Nah nanti Pak Peter biar garap, ya Japri atau apa nanti. Oke. Ya. Ada lagi Pak Walter? Pak Walter masih monitor? Masih di jalan Pak? Masih nyetir ya dia. Lagi nyetir. Masih nyetir ya, oke. Iya, masih. Lanjut Pak, lanjut. Oke, ya. Kita masuk dalam doa Pak ya. Kita akan doa untuk Pak Andre dan Pak Thomas Sembuari yang ada di Batam.
Saya mohon dengan hormat Pak Peter, saya doakan Pak Thomas Sambuari yang ada di Batam dalam sakit, Pak. Pak Peter. Masih kah Pak Peter? Masih. Masih Pak. Hanya tutup. Iya. Pak Peter Halo, Pak monitor. Peter. Itu ada. Nah, itu buka. Ya, Pak Peter. Ya. Ya, Pak Peter, saya mohon Pak Peter tolong doakan Pak Thomas Sambuari yang ada sakit di Batam, Pak. Nanti tolong kasih saya nomor handphone Pak Thomas Kambuari nih ya. Nanti saya japri pribadi juga ya. Tapi sekarang saya ngobrol. Ya, nanti saya kasih Pak. Nanti saya Ada kasih. di grup Pak. Ada di grup. Ya. Ada di grup. Di grup ada. Nanti Sama saya yang kasih. Ya nanti Pak Joko tolong bantu kirim nomornya ya. Ya sudah saya layani Pak ketika penyakit di tangan. Nah hari ini malah penyakitnya turun di kaki. Sudah. Kemarin dari tangan kanan, tangan kiri, punggung sudah saya doakan sembuh, tapi ini tadi pagi kok dia jatuh lagi, penyakitnya pindah ke kaki. Udah itu aja Pak. Terusan Pak Peter. Pak Peter ini satu tim Pak dengan saya dalam doa khusus. Mantap. Ya, nanti Pak Peter yang doakan Pak Thomas. Ya, Pak Thomas. Kemudian saya minta tolong Cici Melani dari Manado, doakan Pak Andre ya. Tawaran bekerja. Doakan apa Pak Karel? Doakan siapa aja? Doakan Pak Andre. Doakan Pak Andre. Oh Pak Andre ya? Mau ke Malaysia, ya, mau ke Malaysia ya. Mau ke Malaysia Pak? Andre mau ke Malaysia? Ya. Bekerja di Malaysia atau di Batam. Akan masih di tahap wawancara. Ya, ya Pak. Ya. Kemudian nanti saya minta Pak Joko tolong doa penutup Pak ya. Boleh Pak. Ya, sama kita akan doa sekalian sama kita semua dan doa untuk pemilu besok hari Pak ya. Iya, doakan juga saya. Agar tetap sehat sampai hari Jumat tanggal 16 saya genap usia 70 agar supaya tetap sehat. Amin. Amin. Oh ya. Terima kasih. Iya. Ya, oke. Tolong nanti Bu Melani ya doakan Pak Andre dan Oma Florence ya. Usia 70. Kita semua sudah kepala 7 semua. Terima kasih. Amin. Bersyukur. Usia emas ya. 70 tahun. Amin ya. Nanti Pak Joko yang tutup dalam doa. Sekalian doa berkat Pak Joko ya. Oke. Kita mulai Pak Bu Melani, kemudian nanti dilanjutkan sama Pak Peter. Silakan Melani. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita satukan hati, kita mau bersyafaat kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat-Mu Tuhan, atas pengasihan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur selalu Tuhan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, begitu hebat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian Tuhan yang dialami oleh Ibu Erli. Kami bersyukur dan kami bisa belajar Tuhan tentang perjalanan hidup seorang ibu yang bernama Bu Erli ya Tuhan. Berikan dia selalu kekuatan dan Tuhan mau jaga dia Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Bapak kami yang di surga, kami berdoa juga untuk teman-teman kami Tuhan di Kompak siang hari ini Tuhan. Seberapapun yang hadir Tuhan, Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, dengan kesaksian, dengan puji-pujian Tuhan, penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Bapak, kami tidak lupa juga berdoa untuk Pak Andre Tuhan sebagai tuan rumah dari Kompak siang hari ini. Kami berdoa untuk Bapak Andre dalam persiapannya Tuhan untuk interview Tuhan, rencana pelayanannya Tuhan ke Malaysia. Tuhan memberkati Pak Andre, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kiranya Tuhan mau curahkan kasih berkat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan turun dari surga Tuhan menyertai Pak Andre dapat mengikuti semua Tuhan yang dilakukan Tuhan, segala tes apapun juga Tuhan memampukan Pak Andre Tuhan, sehingga Pak Andre dimampukan
dimampukan, diberikan selalu kekuatan dan Amin. juga kesehatan. Sehingga dalam perjalanannya Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, sehingga Pak Andre Tuhan bisa melayani Tuhan dengan baik ya Tuhan di sana Bapa. Jauhkan mara bahaya dan apapun juga dengan kuasa darah-Mu Yesus, Tuhan melindungi Pak Andre. Berkati juga Pak Andre dengan keluarganya Tuhan, bersama istri, anak-anak, dengan cucu. Tuhan memberkati, berikan mereka selalu kesehatan, dijauhkan dari apapun juga. Tuhan melindungi, kiranya kasih setia-Mu Tuhan selalu tercurah di dalam keluarga Pak Andre ya Bapak. Bapak, kami juga untuk Oma Florence Tuhan yang usianya sudah genap 70 tahun Tuhan pada tanggal 16. Terima kasih atas berkat dan kasih sayang-Mu Tuhan kepada Oma Florence. Biarlah Tuhan Oma Florence bersama anak, cucu dan juga keluarga besar Tuhan selalu memberkati. Biarlah Oma tetap selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Dia tetap setia melayani Engkau Tuhan. Dia tidak akan pernah melupakan kasih setia-Mu Tuhan dalam umur di 70 tahun. Berikan selalu kesehatan, kekuatan kepada Oma Florence ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sudah hadir di Kompak Siang hari ini, untuk Pak Peter dalam pelayanannya. Tuhan memberkati selalu Tuhan dengan keluarga beserta anak-anak juga cucu. Kesehatan Tuhan selalu memberkati, Tuhan melindungi. Engkau jaga dimanapun Pak Peter berada. Berdoa juga untuk Pak Karel dalam pelayanannya Tuhan bersama keluarga, istri dan anak-anak juga cucu. Tuhan jaga, mau lindungi dimanapun Pak Karel berada ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Walter Tuhan. Tuhan memberkati Pak Walter yang ada di Jakarta, memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, keluarga, istri, anak-anak dan juga cucu dan juga anak-anak ya Tuhan. Berkati kesehatan dan juga pelayanan Pak Walter. Berkati juga untuk Ibu Melva Tampu Bolon di Medan. Tuhan memberkati dengan anak-anak, suami, dan juga Tuhan memberkati dalam sebagai kesehariannya Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, pekerjaan apapun juga yang dilakukan oleh Ibu Melva Tampu Bolon ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Didi yang ada di Samarinda, memberkati pekerjaannya Tuhan dalam pekerjaan apapun juga Tuhan, pelayanan Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kesehatan, Tuhan selalu melindungi dan Tuhan selalu menjaga Pak Didi dimanapun Pak Didi berada ya Bapak bersama keluarga. Bapak juga kami berdoa untuk Pak Joko Markus Tuhan, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan urapi selalu Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, jaga dan melindungi Pak Joko dimanapun Tuhan, Pak Joko Tuhan berada ya Bapak bersama istri, anak-anak dan juga cucu dan mantu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir Tuhan pada Kompak Siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan berikan mereka kelegaan Tuhan. Kiranya Tuhan mereka dapat menyempatkan waktu lagi Tuhan untuk beribadah bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga saya Tuhan, Melani Tuhan. Kami dalam keadaan kurang sehat, batuk, kiranya Tuhan mesembuhkan Tuhan, mungkin karena cuaca, kiranya Tuhan selalu memberikan saya suatu kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat terus melayani Engkau Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kami berdoa doa-doanya bagi Ibu saudara Melva. kekasih kami, Bapak Thomas yang ada di Batam. Di antara tanah dan langit, di sanalah engkau tergantung di atas kayu salib dan engkau katakan sudah selesai. Amin. Dan perkataan itu meliputi kami semua yang berbeban berat, yang letih lesu, karena engkau ajarkan kami supaya kami harus pikul kub. Kata sudah selesai juga dialami oleh Bapak kekasih kami Thomas yang ada di Batam. Amin. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit luar, penyakit dalam, penyakit karena kuasa-kuasa penyembahan berhala, kutuk-kutuk nenek moyang, penyembahan-penyembahan kepada roh-roh yang bertentangan dengan roh Allah. Ada tapak-tapak, ada ruang yang terbuka, ada kesempatan yang dibuka sehingga iblis menguasai Bapak kekasih ini.
Hari ini aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus sudah Dalam selesai. nama Yesus. Amin. Yes. Penyakit Dalam yang nama Yesus. berpindah-pindah dari satu bagian tubuh kepada tubuh yang lain, hari ini saya katakan iblis, engkau dengar, walaupun Bapak kekasih ini tidak ada, tetapi roh Allah bersatu dengan rohku, Yes. menyampaikan setiap keluhan yang disampaikan oleh Bapak Thomas ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan dan Amin. pemulihan terjadi atas kehidupan Amin. Bapak Yes. Thomas ini. Amin. 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 Kami imani dan kami percaya. Sebentar hamba akan menelpon Bapak kekasih ini dan aku akan melihat perubahannya sudah terjadi. Amin. Doa kami, walaupun kami tidak melihat kata-kata yang merubah, tetapi ada kuasa yang keluar dari mulut kami yang merubah yang sakit menjadi sembuh. Amin. Yes. Karena Allah berkuasa di mulut kami, Allah berkuasa di lidah kami, Allah berkuasa di perkataan kami, karena Engkau telah memanggil kami dan Engkau telah memberikan kuasa dan tenaga bagi kami, dan kami mengatasi segala penyakit dan kuasa-kuasa iblis. Amin. Kalau penyakit ini datang daripada kuasa iblis, iblis engkau dengar, Yesus katakan sudah selesai. Engkau adalah pembohong dan penipu terbesar Yes. yang menaruh penyakit supaya orang lebih fokus kepada sakit penyakit dan kepada engkau iblis. Dan mereka tidak fokus kepada Tuhan. Tapi hari ini aku katakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua penyakit yang diderita oleh Bapak kekasih ini sudah selesai. Bahkan iblis itu telah mundur di dalam nama Yesus. Amin. 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 Yes. Baik Bapak Ibu, mari kita tengadahkan tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala sesuatu yang terbaik turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Anak-Nya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang akan menanti kita dan mengangkat kita untuk hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia di surga pada waktunya. Mari kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. 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 Matur nuwun Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter. Pak Karen. Walter. Biasa. Pak Peter. Ya, terima kasih ya, terima kasih semuanya. Pak Didi. Shalom. Pak Didi. Ya, thank you. Shalom. Ganti. Terima kasih Bu Melani Om sudah Florian. berdoa buat Ya. kami. Terima kasih luar biasa. Ya, Terima kasih Pak Didi. semuanya. Samarinda. Terima kasih Ya. semua. Terima kasih Samarinda. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke. Besok libur ya. Besok libur Pemilu. Kita mulai lagi hari Kamis. Besok hari Rabu libur, hari Kamis kita mulai lagi. Oke, terima kasih Pak Peter. Selamat menikmati Pak Joko, Pak Didi, Ya, Pak kita Karel. mohon izin live ya. Oke, terima kasih Pak. Oke.